Akidah, kalau saya tidak keliru, istilah akidah itu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita cari-cari kata akidah dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kalau hadis itu kalau 9 imam kutubut tis'ah yang sekitar 60.000 hadis di situ, ya kita cari-cari tentang istilah akidah itu kita tidak akan mendapatkan. Dalam Al-Quran juga begitu, tidak akan didapati istilah atau lafaz akidah. Nah, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah lafaz iman. Misalnya di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna. Yu'minuna dari kata-kata amanah, yu'minu imanan. Jadi iman. Nah, iman itu artinya adalah at-tasdik, membenarkan. Nah, kata-kata akidah ini berasal dari kata, kalau kita buka kamus, aqodah ya'qudu aqidatan wa uqdatan. Artinya adalah mengikat. Jadi kalau kita mengatakan aqattul hablah fahuwa ma'qudun, saya mengikat tali, maka tali terikat. Namun demikian ada makna bahasa dari kata-kata akidah ini, itu maknanya adalah jazm, memastikan. Bisa juga bermakna meyakini, bisa juga membenarkan. Jadi kata-kata akidah dan iman itu secara bahasa itu ada pertemuannya. Jadi lafaz akidah juga salah satu maknanya adalah at-tasdik, membenarkan, juga meyakini dan juga al-jazm, memastikan. Nah, dari kata-kata itulah akad, mengikat. Jadi kalau akad nikah misalnya, akhdun nikah, itu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berumah tangga. Nah, saya bawakan satu kitab ini, kitab judulnya ini Nizamul Islam, peraturan hidup dalam Islam. Nah, bab pertama itu berbicara tentang akidah. Nah, menarik, kitab ini Pak Kiai Haji siapa ya? Saya lupa. Yang tinggal di, yaitu yang meninggal ketika dalam keadaan sholat. Nah, Pak Kiai Syamsuddin Latif. Nah, beliau, saya pernah mendengar beliau mengatakan bahwasanya ketika mengkaji kitab ini, beliau mengatakan barusan saya mengkaji kitab yang seperti ini. Berarti dalam pandangan beliau bagus. Nah, bab pertama di kitab ini itu disebut Thoriqul Imani, jalan menuju iman. Artinya jalan yang kita tempuh untuk mengantarkan kita kepada keyakinan, mengantar kita kepada akidah atau iman. Nah, kalau kita baca kitab akidah, para ulama menjelaskan bahwasanya untuk meyakini sesuatu maka harus ada dalil. Makanya ada menterjemah ada yang mendefinisikan tentang iman itu adalah at-tasdiqul jazimu al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Yang namanya iman itu adalah membenarkan secara pasti sesuai dengan fakta, an dalilin, berdasarkan dalil. Jadi kalau kita mengimani sesuatu harus ada argumentasinya, harus ada dalilnya. Kenapa imani itu? Nah, para ulama menjelaskan apa itu dalil. Dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan kita kepada sesuatu yang lain. Saya kasih contoh, Pak. Ada yang pernah lihat strom di sini? Ada? Ada? Enggak ada?
Tapi walaupun dia terlihat, jangan coba-coba ya. Ada itu pernah dulu yang viral di Facebook ya. Ada seorang anak gadis, dia naik di lantai 2-nya, mau main TikTok kayaknya itu. Nah, ada kabel di situ, ketarik, hangus, meninggal. Nggak tahu nasibnya itu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah karena sedang TikTok. Nggak tahu TikToknya seperti apa. Nah, di sini mungkin juga ada yang mengunduh aplikasinya ada ya? Nggak ada sih, mungkin ibu-ibu. Nah, kita tidak lihat strum, tapi nanti ada hal yang akan mengantarkan kita untuk mengetahui bahwasanya sekarang ada strum. Itu menjadi dalil. Misalnya nyala lampu. Nyala lampu itu menjadi dalil bahwasanya ada strum sekarang. Itu di atas. Kalian jangan coba-coba pegang kabel yang yang tidak ada plastiknya itu. Pasti kesetrum. Itu dalilnya. Nah, ketika kita mau mengimani, kan usulnya yang iman kita itu adalah Allah sampai qada-qadar itu. Nah, ada dalil akli. Ketika kita membahas ini yang mengantarkan kita kepada keimanan atau akidah, itu ada dalil akli, berarti menggunakan rasio untuk sampainya kita kepada keimanan. Ada juga nanti ada istilahnya dalil nakli. Ada juga nanti perasaan. Ya, yang namanya manusia, Pak, itu di dalam hatinya sejak dia lahir itu sudah diciptakan di dalamnya perasaan ingin mensucikan sesuatu atau ingin menyembah sesuatu. Itu ada dalam diri manusia. Nah, perasaan inilah yang harusnya kemudian diperkuat oleh dalil nakli dan dalil akli. Karena kalau perasaan itu dibiarkan, maka biasanya akan menyembah apa saja. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya yang namanya manusia, Pak, itu dari dulu sampai sekarang biasanya pasti ada yang disembah. Apa yang disembah? Matahari, lautan, pohon, batu. Karena memang dalam diri manusia itu ada perasaan ingin menyembah sesuatu. Itu fitrah. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Makanya kalau pemerintahan komunis melarang orang beragama, bagaimanapun caranya itu pasti tidak bisa. Kenapa? Itu sudah bawaan. Ingin menyembah sesuatu. Tidak mungkin hilang. Kalau dilarang azan, dilarang sholat, dilarang puasa, mungkin bisa mereka. Tapi keimanan kepada Allah itu fitrah. Tidak mungkin dihilangkan. Makanya para nabi yang diutus itu umatnya selalu menyembah biasanya patung. Kita lihat dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu umatnya nyembah patung. Yang buat patung Azar. Ada mengatakan itu bapaknya, ada yang mengatakan pamannya. Jadi Nabi Ibrahim mengajak orang bertauhid, tapi paman atau bapaknya malah menjadi produsen berhala. Itu yang disembah. Berhadapan dengan Namrus laknatullah alaih, kan sudah populer kisah antara Ibrahim dengan Namrus laknatullah alaih. Bagaimana menghancurkan patung-patungnya ketika Namrus keluar kota, istilahnya keluar kota Makassar. Ketika keluar kota Makassar, Nabi Ibrahim masuk di tempat ibadahnya, hancur itu, dihancur pakai kapa itu. Tapi ditinggalkan satu yang paling besar. Disimpang kapak di tangannya itu yang lagi begini. Begitu Namrus kembali dari luar kota, masuk di tempat ibadahnya, wah dia kan kaget. Wih, masa Tuhan kita ini pada hancur semua? Wah, jangan-jangan ini ada orang radikal masuk di sini ini. Kalau bahasa sekarang, pasti orang radikal masuk di sini nih, hancur-hancuran Tuhan kita. Nah, ketika terjadi dialog antara Ibrahim dengan Namrus laknatullah alaih, karena kan disidang di depan umum.
Ada percakapannya. Nama Anda siapa? Nama saya Ibrahim. Kalau sidang sekarang ya, nama si terdakwa Ibrahim. Bapak Azhar. Pekerjaan Bapak produsen berhala. Yang bikin berhala di tempat ibadahnya Bapak itu adalah bapak saya. Nah, anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Apakah Anda yang membuat hal yang seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Ibrahim mengatakan tidak. Yang melakukan itu dia nunjuk kepada patung yang tersisa itu yang besar. Nah, tanya sang raja. Raja mengatakan, ya Ibrahim. Karena Ibrahim pada waktu itu mengatakan, Tuan Raja, kalau tidak percaya bahwa yang besar itu yang menghancurkan patung, tolong tanya dia. Maka Namrus mengatakan, Ibrahim, kamu sudah gila ya? Masa saya mau bertanya kepada patung yang tidak bisa menjawab? Maka Nabi Ibrahim pun membalas, Tuan Raja, yang gila itu saya apa Anda? Kalau memang patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kenapa disembah? Nah, Namrus kenantang, Tuhanmu itu seperti apa? Maka Ibrahim mengatakan, Tuhan saya itu menghidupkan dan mematikan. Maka Namrus mengatakan, wah kalau itu gampang, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka panggil dua orang, satunya dimatikan, yang satunya dibiarkan hidup. Nah, lihat. Ini saya bisa mematikan dan saya bisa menghidupkan. Tapi kemudian ditanya oleh Ibrahim, yang ini membuat Namrus tidak berdaya. Terdiam. Tuhan saya itu menerbitkan matahari dari sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Sekarang silahkan balik itu, terbitkan di sebelah barat, terbenam di sebelah timur. Nah, terdiam Namrus laknatullah alaih. Ya, Nabi Ibrahim sebenarnya mengajari kita bagaimana untuk membuktikan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ibrahim ya. Nah, dalil akli, dalil nakli. Nah, apa pendapat para ulama tentang menggunakan dalil akli untuk meyakini sesuatu? Saya bacakan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berfikir dan mencari dalil untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti berfikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kalbu. Dalam kondisi orang yang berfikir tersebut dituntut untuk ma'rifat kepada Allah. Dengan cara seperti itu ia bisa sampai pada ma'rifat terhadap hal-hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera, dan ini suatu keharusan. Hal ini merupakan suatu kewajiban dalam bidang usuluddin. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang pertama kali dilakukan seorang mukallaf adalah ma'rifat, berfikir untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lain, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari pemberian Allah kepada manusia melebihi akal. Kemudian yang lain, Atha bin Abi Rabah pernah ditanya, apakah yang paling utama yang diberikan kepada manusia? Maka beliau menjawab, akal. Kemudian Waqi' bin Jarrah pernah berkata, orang yang berakal adalah orang yang memahami perintah Allah. Jadi nanti tinggal dirinci mana yang bisa pakai akal, dalil akli, dan mana yang pakai dalil nakli. Nanti itu kita akan bicarakan. Yang menarik adalah yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada manusia
adalah akal. Dengan akal, Pak, kita menjadi mukallaf. Kalau kita berakal, maka ada pembebanan syariat dari Allah. Kalau tidak berakal, maka tidak ada pembebanan syariat. Maka akal itu yang paling berharga. Makanya dalam hadis disebutkan ada 3 orang itu yang tidak dicatat oleh Allah. Artinya tidak berdosa. Rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat pena dari 3 orang. Berarti dia enak ini tidak berdosa. Siapa dia? Yang pertama, anil majnuni hatta yaqila. Yang tidak dicatat oleh Allah itu apapun yang dia perbuat adalah orang gila sampai dia sembuh. Jadi orang gila itu, Pak, gratis hidupnya. Meninggal, Pak, masuk surga. Orang gila. Jadi sebenarnya itu, Pak, masuk surga gampang. Cukup jadi mau, Pak. Tidak mau. Tapi kalau memang Allah menakdirkan seperti itu, ya itu takdir baik sebenarnya. Masuk surga. Kalau kita orang gila itu tidak berakal. Saya pernah dulu waktu SD, ada orang gila. Pakaiannya itu compang-camping, aurat tidak tertutup, makanannya sembarangan. Walaupun tidak nutup aurat dia, Pak, itu tidak berdosa, Pak. Tapi saya juga heran, mengaku waras tapi buka aurat. Jadi yang gila sebenarnya siapa? Bahkan saya pernah ada keluarga, dia itu kasusnya ya Allah menyedihkan juga. Sepupunya mama saya, dia punya seorang tamu perempuan di rumahnya, temannya istrinya bermalam. Tengah malam ini suaminya ambil parang, mungkin dia ya gila-gila gitu, tidak sadar, ambil parang, dia bunuh itu kasihan tamunya. Nah, karena dianggap gila, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit Dadi. Ini rumah sakit Dadi ya. Kalau mau latihan di situ bisa lah, gitu. Latihan gila. Di situ uniknya itu orang gila itu macam-macam dia lakukan. Ada yang sholat, ada yang berdoa, ada yang ceramah juga. Orang gila, sholat dia. Unik juga ya. Biasa banyak orang sadar tidak sholat. Ini orang gila malah sholat. Jadi yang gila sebenarnya siapa? Nah, gila itu tidak akan dicatat oleh Allah. Tapi jangan pura-pura gila ya, itu lain lagi urusan. Kemudian siapa lagi yang tidak dicatat oleh Allah? Anin naimi hatta yastaiqidho. Jadi orang gila itu Pak tidak mukallaf ya, tidak puasa, tidak naik haji. Tapi orang gila itu harus zakati. Walinya harus zakat. Bayarkan zakatnya walaupun dia gila. Jadi yang kedua adalah yang tidak dicatat oleh Allah, orang tidur sampai dia bangun kembali. Jadi orang tidur itu Pak, apapun yang dia perbuat tidak dicatat oleh Allah. Apapun Pak yang terjadi, kalau orang tidur tidak dosa dia. Namanya orang tidur. Jadi kalau orang tidur itu tidak pakai pakaian tidak dosa. Tidak mukallaf Pak orang tidur itu. Jadi kalau tidak mau berdosa, ya bisa dicoba-coba tidur terus. Tapi kan tidak mungkin. Kecuali orang koma. Ya, orang koma itu bisa tahunan. Kayak Olga dulu kan dia koma itu lama. Mungkin tahunan ya. Sampai dia gondrong baru meninggal. Lama. Itu tidak taklif syariah. Makanya kalau orang tidur, misalnya tengah malam dia jam 12 tidur, subuh tidak bangun, asar baru bangun, lewat-lewat atau ini caranya tidur. Jadi tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur. Hanya saja Rasul mengatakan falyusolliha idza dzakaroha, atau kalau orang tidur itu ya kalau pas bangun ingat
oh saya belum salat subuh. Ya salat subuh. Dan itu disesuaikan dengan bagaimana bacaan malam, ya dibesarkan juga. Kemudian sudah salat subuh, ya salat zuhur. Orang tidur tahu, tidak dosa Pak. Cuma pas bangun, ya sholat subuh sama sholat zuhur. Jangan dulu diakal-akali. Waduh tak kalam ini ya, besok lagi. Jangan begitu. Pas bangun Pak, pas ingat tidak sholat, ya sholat itu saja. Tidak ada lagi hukuman yang lain, itu saja sholat. Kemudian orang tidur sampai bangun kembali. Kemudian terakhir adalah anis sobiyyi hatta yablugha, orang anak kecil sampai dia balik. Jadi ini anak-anak kecil begini ini. Walaupun belum balik tapi alhamdulillah sudah sholat. Banyak orang sudah besar belum juga sholat. Mungkin dia merasa belum balik itu. Jadi kalau anak kecil itu belum balik, ya kalau perempuan haid. Kalau laki-laki mungkin umur 15 tahun atau pernah ihtilam, mimpi. Kalau laki-laki. Nah, kalau pernah mimpi, nah, berarti itu tanda, berarti dia sudah berdosa. Saya kayaknya bukan mimpi tandanya saya, mungkin umur saya. Lama saya baru mimpi. Di Makassar saya kuliah baru pernah mimpi. Kalau pas anak SMA itu belum. Tapi mungkin umur kalau sudah kalau berubah suara. Kalau sudah suara kambing itu biasanya sudah dewasa. Nah, selain itu yang tidak dicatat oleh Allah adalah, jadi 6 ya ditambah 3, 1 lupa. Nah, kalau lupa ya kayak tadi ya, sholat saja pas ingat. Yang kedua tersalah. Kalau bapak-bapak misalnya pergi nembak rusa di kebun, dor, tidak kena rusanya. Ternyata ada petani yang kena di sebelah sana. Nah, itu tidak sengaja, tersalah namanya. Itu tidak berdosa. Hanya nanti bayar diat 100 ekor onta. Siapa lagi? Wa mastukrihu alai, yang dipaksa itu tidak berdosa. Jadi kalau ada perempuan tidak berdaya, dipaksa, kemudian diperkosa, perempuannya tidak berdosa, laki-lakinya yang berdosa. Gitu ya. Yang penting betul-betul perempuannya menjaga dulu, melawan begitu. Berarti dia terpaksa. Nah, tidak tercatat. Kalau kita dipaksa, Pak. Jadi kalau orang maksa kita makan babi, itu kita tidak dosa, walaupun masih di perut kita. Kalau misalnya kita dipaksa dan ditangkap oleh komunis suruh makan babi, tidak mau tapi dikasih masuk, itu tidak berdosa. Kenapa? Dipaksa. Nah, tapi ini yang 3 ini tetap berakal ya. Kalau yang yang 3 itu memang belum berakal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita akal yang membedakan kita dengan binatang. Dengan begitu kita menjadi mukallaf, taklif syariat, akal itu. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thariqul imani, jalan menuju iman. Sebagaimana kita jelaskan tadi, ada dalil akli, ada dalil nakli. Yang mana kita pakai dalil akli, pakai rasio. Nah, ternyata yang bisa kita pakai rasio untuk meyakininya itu ada 3. 1, Allah. 2, kenabian Nabi Muhammad atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Qur'an. Itu bisa pakai rasio. Yang 3 ini. Makanya ulama mengatakan dalam perkara usuluddin yang mendasar seperti ini, orang tidak boleh ikut-ikutan.
Artinya apa? Harus dicari sendiri, harus dipahami secara mandiri, tidak boleh taklid istilahnya. Jadi mempercayai adanya Allah itu tidak boleh ikut-ikutan, tapi harus dipahami secara mandiri. Tidak boleh tanya, kenapa percaya kepada Allah? Ya saya ikut bapak saya. Tidak boleh. Harus dipahami secara mandiri. Jadi tentang adanya Allah nanti kita akan rinci bagaimana jalannya. Percaya, meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, itu nanti insya Allah kita akan rinci. Kemudian percaya tentang adanya Nabi Muhammad SAW, itu nanti kita akan rinci. Nah, apa yang tidak bisa akli? Yang tidak bisa akli itu adalah, akli itu kelemahannya adalah dia tidak bisa memahami sesuatu yang tidak pernah kita indra. Itu keterbatasannya akal. Jadi sesuatu yang tidak pernah terindra, Pak, itu tidak mungkin kita pahami. Itu kelemahannya. Nah, saya kasih contoh, Pak. Kira-kira ini kalau akal ya, kalau akal ya, rasio yang main. Kira-kira ada tidak bapak saya? Ada? Ada atau tidak ada? Ada. Nah, uniknya Pak, itu akal. Kalau pertanyaan kita adalah ada apa tidak ada, maka jawaban kita pasti benar. 1000%. Atau 1.000.000.000% pasti benar itu. Kalau pertanyaan orang, Pak, ada apa tidak ada, maka pasti benar 1000%. Ya, berjuta-juta persen lah. Jadi ketika saya mengatakan, adakah bapak saya, maka jawaban bapak pasti benar. Ada apa tidak ada? Ada, pasti benar, Pak. Yang tidak mungkin bapak pahami adalah, silahkan sekarang bapak-bapak membayangkan bapak saya seperti apa wajahnya. Bisa? Wah, kayaknya ini antara bapak dan yang ceramah kayaknya 11-12 kayaknya. Itu. Kalau pertanyaannya, Pak, seperti apa wajah bapak saya, maka disitulah kita ngira-ngira. Tidak pasti. Ini kan kalau kita kembalikan kepada Allah, Pak, adakah yang menciptakan bumi, manusia, bintang gemintang, matahari, bulan? Adakah menciptakan atau tidak ada? Ya. Jawaban bapak pasti benar. Pasti benar. Ada. Kalau ada orang mengatakan, Pak, bahwasanya tidak ada yang menciptakan planet itu yang beraturan, yang triliunan jumlahnya itu, malah itu tidak masuk akal. Saya kasih contoh, Pak. Pernah lihat kamus bahasa Inggris yang tebal itu? Saya mengatakan bahwasanya kamus itu tidak ada yang bikin itu, dia jadi dengan sendirinya. Bapak percaya? Enggak. Apalagi dahsyatnya itu bintang, yang ribuan bahkan triliunan miliaran itu, yang berjalan sesuai dengan jalannya sendiri dan tidak pernah tabrakan. Luar biasa. Ada. Cuma ketika ditanya seperti apakah yang menciptakan itu, di situ buntu akal. Kenapa? Tidak pernah diindra. Jadi itu, Pak, keterbatasan akal kita. Sesuatu yang tidak pernah kita indra, tidak mungkin kita pahami. Tidak mungkin. Kalau saya, Pak, sudah pasti dipahami. Begitu disebut nama saya, Bapak bisa membayangkan saya. Berarti Bapak paham dengan saya. Begitu ketemu di luar masjid, jabat tangan, berarti paham dengan saya. Tahu. Kenapa? Sering dia lihat saya. Makanya kalau ada orang selalu bercerita tentang, membahas tentang Allah. Allah itu punya arah apa tidak, itu bikin pusing dia itu. Dia akan mengerti. Kenapa? Tidak pernah diindra. Tidak usah dibahas sampai di situ. Kan dari dulu itu dibahas sampai hari ini orang berkelahi. Kenapa? Mereka memperdebatkan sesuatu yang tidak pernah mereka indra, sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Itu keterbatasan akal.
Jadi sepintar-pintarnya akal, kalau tidak pernah mengindra, tidak mungkin dipahami. Sudah masuk ya? 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 12. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kemudian ada yang nakli, penukilan. Berarti ada informasi. Jadi banyak hal-hal yang memang tidak mungkin dicapai oleh akal, hanya bisa ditahu keberadaannya ketika penukilan. Kita menukil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada penalaran rasio tentang adanya Allah, tapi tentang adanya malaikat, itu kita butuh informasi. Kita butuh memahami lafaz Al-Quran. Tentang akan terjadinya kiamat, itu kan belum diindra, hanya digambarkan dalam Al-Quran. Jadi adanya malaikat itu butuh informasi kita, Pak. Atau ada yang pernah lihat malaikat di sini ya? Ada, tidak ada. Dan tidak ada tanda-tanda yang bisa kita indra yang membuktikan maksudnya ada malaikat. Tidak ada. Ya butuh info saja. Nah itu, jadi ada itu yang kita yakini lewat penalaran intelektual bisa, tapi ada juga yang kita yakini yang gaib harus ada informasi. Tapi informasi itu harus pasti benarnya. Makanya saya setuju. Adik saya kuliah di Unismu. Saya pernah baca bukunya. Muhammadiyah itu dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah yang dipakai itu adalah Al-Quran dan hadis mutawatir. Kenapa? Karena Al-Quran nanti kita buktikan betulkah itu kalam Allah atau tidak. Jawab kan kita sudah yakini bahwasanya itu adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis mutawatir itu pasti benarnya. Ya kalau ilmu hadis kan nanti ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis masyhur gitu. Nah, itu ya sebagai gambaran globalnya bahwasanya jalan yang akan kita tempuh untuk beriman kepada Allah, pada malaikat, kitab, hari kiamat, qada qadar, itu adalah pertama dalil akli. Nanti kita akan rinci perjalanannya seperti apa. Yang kedua adalah dalil nakli, penukilan. Dan dalam diri manusia itu sudah ada fitrah untuk menyembah sesuatu. Jadi sebenarnya fitrah itu harus diluruskan oleh dalil nakli dan dalil akli. Karena kalau tidak, seperti yang kita sebut tadi, sembarang dia sembah. Nah, ini yang harus berfungsi akalnya. Kemudian akal manusia sangat terbatas, hanya bisa memahami yang terindra. Kalau tidak pernah terindra, sulit, tidak mungkin dipahami, hanya ngira-ngira. Oke, saya kembalikan kepada jemaah. Siapa tahu ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada? Ya. Waalaikumsalam.
Iya, iya. Jadi terkadang manusia, ya namanya manusia biasa ya, kita kan tidak ada yang maksum di sini. Sering terjadi itu kita melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu salah. Sering, ya namanya kita manusia biasa Pak, bukan nabi, bukan malaikat. Sering kita, ada itu orang tahu bahwasanya sholat itu wajib, tapi tidak sholat. Tahu. Nah, itu namanya istilahnya jangankan kita, para sahabat Rasul saja dulu. Ya, para sahabat Rasul juga kan bukan orang maksum. Ketika perang setelah penaklukan kota Makkah, itu ada memerangi Taif. Perang apa namanya itu? Lupa juga ya. Ini barusan maulid orang belajar sejarah Rasul. Perang apa namanya? Perang Badar lewat ya. Perang Hunain. Pada waktu itu Pak, saking dahsyatnya itu serangan, anak panah bak hujan yang menderu-deru terhadap para sahabat. Ketika kita baca sejarah, para sahabat itu lari tunggang langgang meninggalkan Rasul. Lari. Seakan-akan mereka tidak peduli lagi Rasul. Lari dia. Dan melanggar itu kan. Lari dari medan perang. Nah, nanti seorang sahabat Abbas kan yang punya suara yang besar memanggil semua itu. Baru berkumpul lagi sahabat yang lari. Adakan lagi serangan. Baru bisa memenangkan pertarungan. Tapi sempat meninggalkan Rasul. Pada perang Uhud, Rasul mengatakan apapun yang terjadi jangan tinggalkan tempat itu. Para pemanah di atas bukit, jangan tinggalkan apapun yang terjadi. Perintah Rasul. Tapi begitu perasaan orang-orang kafir ini sudah mau dikalahkan, banyak harta rampasan perang tinggal mau diambil, melanggar perintah Rasul. Dia tahu bahwasanya Rasul melarang saya untuk turun, tapi dia tetap turun. Nah, kejadian seperti ini sebagai manusia biasa pasti sering terjadi. Nah, disitulah harus ada tobat. Sering sekali bertentangan dengan apa yang ada di hati nurani dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau sweepin seperti itu ya biasa juga begitu. Biasa kalau anak-anak muda begini kan baca doa itu, yang surah Yasin ya, ayat 12 itu. Oh, ayat berapa itu? Supaya tidak kelihatan. Wah, ini luar biasa. Ternyata polisi baca juga ayatnya. Ditangkap, kelihatan ternyata, tidak hilang. Jadi hal yang seperti itu Pak, itu biasa terjadi sebagai manusia biasa. Yang tidak boleh adalah, itu kan kalau perkara administrasi begini mungkin tidak seberapa, tapi kalau masalah halal haram, pahala dan dosa, itu butuh kita sering kembali kepada Allah dan kita sering saling menasehati, karena kita itu pasti sering salah, tidak ada yang maksum Pak. Mungkin di sini yang paling banyak dosanya ya saya mungkin. Tidak ada. Disitulah kita sering istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, karena sering itu terjadi. Itu namanya istilahnya cacat dalam perilaku. Itu dibahas oleh para ulama. Itu tidak akan mengeluarkan kita dari iman.
Kecuali nanti kalau perkara sholat misalnya, kita tidak sholat, kemudian kita meyakini bahwasanya sholat tidak wajib, itu berbahaya, murtad. Itu yang kita hindari. Saya kira gitu Pak ya, insya Allah. Jadi jangankan Bapak ya, jangan kita ini, para sahabat terkadang apa yang dalam sini itu dia langgar juga. Walaupun kan manusia biasa juga, tidak maksum. Yang maksum itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, masih ada ya? Satu lagi. Oke, kalau tidak ada, insyaallah kita lanjut bulan depan. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.